Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada sore yang cerah ini kami berkumpul di sini. Sekali lagi kami ingin membahas hal-hal terkini yang terkait dengan kondisi di Rempang, ya, dari sumber-sumber yang bisa kami percaya. Ya, lebih dahulu mungkin ya Mbak Buyung sama Mas Heru mungkin akan memberikan informasi perihal kondisi warga Rempang, utamanya yang di Pantai Melayu utamanya, ya, dengan tetap memperhatikan saudara-saudara kita juga di Sembulang, ya. Silahkan Pak Heru dan Mas Eni, siapa yang akan mulai duluan untuk menyampaikan kondisi terkini mengenai warga Rempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendengar beritanya nggak baik-baik saja di Rempang. Jadi informasi dari Ibu Kamsia sebagai Ketua RT ya kalau nggak salah. Ya, di Pantai Melayu. Di Pantai Melayu. Kita selalu berkomunikasi rutin karena apa? Terus Kami pernah ke sana. Konsisten. Pada saat kapan tuh kita ke sana? Tahun berapa? September 2023. 28 September 2023. Jadi kami ke sana ya dengan tujuan memberikan dukungan baik moral, ya, terutama moral lah, bahwa perjuangan mereka itu tidak sia-sia. Kenapa saya bilang tidak sia-sia? Karena kami di sini di Jakarta merasa prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Pada saat itu ya terjadilah intimidasi segala macam ya, sehingga tanah ulayat di sana mau diambil alih oleh penguasa untuk kepentingan Cina, katanya ya. Iya. Nah, kira-kira demikian. Mungkin Bung Heru Iya. Perkembangan terakhir 2026, Bung. Ya, jadi saya juga punya kontak langsung di sana yang juga komunikasi dengan langsung, namanya Pak I ya, inisialnya I, itu aktivis. Jadi waktu kita berlima, waktu itu kita ke Rempang September 2023, kita komunikasi dengan mereka, kita sering tukar kontak sehingga kita tetap monitor situasi di sana. Dan terakhir beberapa hari lalu ternyata BP Batam itu justru menjadi anjing suruhan daripada oligarki. Mereka benar-benar sudah menjadi penjilat ya, dan mereka justru menindas rakyatnya sendiri. Kenapa begitu? Karena mereka mengerahkan aparat ya, sehingga warga dipaksa untuk pindah, dan mereka memaksa dengan kasar, dan kita dapat videonya. Nanti akan kita bisa saksikan bersama-sama seperti apa. Intinya adalah kami di Jakarta tetap mendukung dan mensupport perjuangan rekan-rekan kita di Rempang, karena mereka benar-benar tidak ada yang mendukung lagi. Mereka sudah pasrah tapi tetap berjuang. Akhirnya mereka berharap pemerintah di Jakarta peduli rakyat kita di Rempang, dan kami We Watch selalu berharap agar kebenaran tetap ditegakkan. Iya, nah bahkan ya artinya beberapa pekan yang lalu muncul berita dari sumber yang bisa dipercaya bahwa ada namanya kredit fiktif. Ada namanya kredit fiktif. Artinya si pemberi kredit ini, investor ini menyatakan dengan serius bahwa mereka tidak memberikan kredit apapun kepada siapapun, apapun itu bentuknya, yayasan atau lembaga atau apapun itu, kepada penduduk Rempang. Ya, bukan kepada pihak penggusur. Oke. BP Batam yang pihak penggusur. Mereka menyatakan tidak ada. Berarti informasi bahwa ada kredit untuk menggusur yang kemudian setelah digusur itu untuk pembangunan pabrik kaca, itu fiktif, itu sudah dinyatakan sekitar 2 pekan yang lalu. Dan itu sudah diketahui. Kami pun sudah memberitahukan kepada warga
Ya, mungkin warga Jadi itu bohong nggak ya? bohong. Tapi si berita bohong ini sudah bohong. Sekarang setelah ada berita bohong ini masih ada namanya penggusuran lagi. Coba. Itu namanya apa? Itu namanya zalim sesama anak negeri. Padahal pihak luar yang tidak punya kepentingan pun itu sudah menyatakan nggak ada, kreditnya tuh fiktif. Tuh, Kalau gitu, gimana? gimana ya? Kayaknya negara ini tambah kacau ya. Ya, Ya, ini saya pikir kita perlu sampaikan melalui media ini bahwa rupanya memang di Rempang ini perlu perhatian serius. Kalau kemarin kita lihat Pak Presiden meninjau karhutla di Riau, di Palembang ya. Saya pikir juga perlu dilihat di Rempang apa yang terjadi. Karena kalau memang karhutla terkait dengan masalah sumber daya alam, kalau di Rempang ini terkait dengan masalah sumber daya manusia kita, rakyat kita sendiri. Jadi saya pikir kalau kita tidak peduli, lalu siapa lagi? betul, ya, itu iya. Dan warga Rempang ini menjadi tidak tenang itu sejak 2023. Bahkan diantaranya sudah ada yang mengalami di penjara loh, gitu ya. Itu 2023. Dan sampai sekarang sebetulnya secara kehidupan yang lain mereka tuh nggak tenang. Iyalah. Nggak tenang karena Kalau diintimidasi Nah. terus gimana nggak tenang. Tapi memang Rempang itu setelah kita ke sana kita lihat itu kan lokasinya kan sangat strategis. ya, benar, itu benar. Itu lewat apa Selat namanya? Malaka. Selat Malaka. Waduh, itu juga pemandangannya bagus. Bagus, ya. Pokoknya paling strategis lah. Buat kalau saya lihat dari segi keamanan ya, buat memantau kondisi lalu lintas kapal di sana itu paling bagus ya. Karena waduh, mantap lah ya. Ya. Tapi ya apa benar itu buat pabrik kaca? Bukankah itu pabrik itu hanya manipulasi aja, pura-pura buat pabrik, tapi tahu-tahu buat kepentingan yang lain. Tapi itulah kondisi apapun yang terjadi, bahwa Rempang itu tidak baik-baik saja. Itu sebenarnya kan tanah ulayat tuh. Kalau menurut saya, ayat tanah adat Melayu. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat karena pengalaman saya waktu saya masih kuliah dulu itu hak ulayat adalah hak yang tertinggi. Ya. Ya, jadi hukum perdata, hukum pidana itu harus mengacu. Sepanjang itu masih punya kepentingan hak ulayat, ya itu harus didahulukan daripada kepentingan yang lain. Karena hak ulayat itu adalah hak turun temurun dari nenek moyang kita. Iya. Ya. Dan mereka itu punya namanya legal, mereka punya legalitas, Ya. namanya surat tebang hutan. Nah, itulah kan salah satu bukti Iya. bahwa mereka punya hak untuk tinggal di situ. Iya. Ya. Tetapi pada saat ini kan kita ketahui bahwa hak itu tidak diabaikan lah, Diabaikan. Tidak diakui. tidak diakui. Nah, Nah. buat kita yang dari Jakarta, ya kami sangat peduli ya, terutama dari UI Watch ya. Kami sangat peduli dengan situasi dan kondisi yang ada sekarang ini. Semoga pemerintah memperhatikan secara khusus. Ya, dan ini ya pihak Pemda. Iya, PB Batam. PB Batam ini sebenarnya di bawah Kementerian Pemda. bukan BUMN. Jadi Menteri BUMN. Jadi harusnya pemerintah di Jakarta juga harus peduli memperhatikan betul yang terjadi di sini. Harusnya ya. Ya. Tapi yang Karena terjadi. mereka pakai preman segala, itu kan nggak betul. Nah, ya itu. Jadi kan justru kita lihat di video itu mengadu kan domba. preman yang ini. Iya, mengadu domba itu kan berikan rakyat sama rakyat. Mengadu domba itu Kurang benar ajar banget. tuh. Ya. Jadi rakyat sama rakyat diadu domba ya, preman sama Iya, rakyat diadu sama domba. dia, iya. Tapi saya rasa rakyat di sana ya mungkin dengan ya Ibu Kamsiah lah itu tetap berjuang. Terus mereka Ya, tetap berjuang. Tetap berjuang. Ya saya nggak suruh sampai titik darah penghabisan, tapi kalau untuk membela hak ya Islam sendiri itu
Intinya kami UI Watch terus memonitor dan menunggu kabar dari sana. Seperti apa hari ke hari kita akan monitor terus dan kita akan siarkan terus ke seluruh Indonesia bahwa Rempang benar-benar perlu kita perhatikan. Iya. Iya. Ingat, jejak digital nggak bisa dihapus. Nanti kalau kalian nanti pensiun dari BI Batam, kalian akan dimusuhi orang banyak. Dan itu anak dia. kalian juga seperti itu. Anak-anak akan malu punya orang tua yang bekerja justru menindas rakyatnya sendiri. Iya, menindas ya, adu domba ya. Ya. Jadi itulah yang terjadi di Rempang ya, saudara-saudara kita yang punya surat tebas hutan, ya, yang punya itu tadi mempertahankan wilayahnya, dan sudah ada pihak tertentu investor yang bilang itu prediktif kreditnya. Iya. Coba itu masih ya, setelah itu sudah Yang pasti yang pabrik kaca itu jelas nggak ada. Bohong. Mereka bilang nggak ada, kita nggak pernah bilang mau investasi di sana kok. Nah, itu sudah ada beberapa hari yang lalu. Setelah itu masih ada intimidasi. Karena programnya katanya mau dibuat transmigrasi, kan aneh transmigrasi mendadak. Oke. Mengada-ngada mereka. Iya, jadi itulah keprihatinan kita, dan kita tetap terus memberikan atensi dan unjuk empati. Ya, kita selalu berusaha mempertahankan nilai-nilai yang kita pertahankan, kita junjung tinggi, yaitu veritas, probitas, justisia. Racikan Berita 1.